Saya sudah terlalu emosi sebenarnya ya. Saya dari kemarin malam saya sudah terlalu emosi sebenarnya ya. Saya punya mau kalau proses hukum cepatlah kalian proses hukum lah. Supaya saya berhenti di TikTok. Saya juga sudah capek teman-teman. Saya capek. Saya mau cari jiwa. Saya mau cari jiwa. Kamu kalau proses sudah. Jangan bikin begini terkatung-katung. Aduh. Jangan pancing saya. Aduh saya orang jahat ya. Jangan seorang jahat. Jangan sampai saya cari kalian. Saya jual rumah satu saya cari kalian nanti betul. Aduh jangan. Tuhan saya orang jahat. Ampunilah. Aduh Tuhan. Saya nggak ngerti apa lagi yang mau dibangun Pak Bom Bom. Narasi apa lagi saya nggak ngerti. Ya. Dia berbicara firman Tuhan, berbicara tentang Tuhan, tapi takut kulihat dia hidup. Apa yang ditakutinya? Anak saya ditunjukkan, oh kusupil. Anakku, saya nggak pernah takut. Anakku 2 ya, 1 udah dewasa. Jadi kalau kalian bertanya, oh si Rudi istrinya 2, aduh udah capek aku menjelaskan itu dari tahun 2008. Anakku ada fotonya. Jadi pernah kami ribut dengan Sinandar dan kawan-kawan dengan Uclim. Satu yang saya salut dengan mereka. Tak satu pun foto anakku mereka publish. Tapi oten biadab. Data anak Pak Bom Bom. Foto anak Pak Bom Bom semua dipublish. Kalau saya kawan ribut sama Uclim. Belum pernah sekalipun. Kalian boleh lihat, boleh apa ya. Orang itu mempublish foto anak saya. Dan dibilang ayo kita ke sana, ayo ke sana. Jangan lupa lah ya temanmu sendiri ikut merampok dirimu tahun 2011 itu. Iya. Nah ini biar kalian tahu. Tahu aku mana yang biadab. Yang biadab itu oten. Sejahat-jahatnya Uclim. Saya berdebat sama mereka. Mereka sakit hati. Saya juga sakit hati sebenarnya. Tapi kami setelah selesai kami berdamai. Tapi ketika waktu kasus itu meledak 2011. Kalian tahu apa yang terjadi. Tak satu pun foto anakku dia publish. Itu biar kalian tahu. Waktu itu. Foto anakku ada ku buat di Facebookku. Ada. Diambili orang tuh diambili. Tapi tak satu pun mereka publish. Nah, ini biar kalian tahu. Itulah namanya etika. Jangan kayak oten si botak tron. Dikasih tahu ini anak Pak Bom Bom tinggal di sini. Datang Pak Bom Bom ketakutan. Kenapa kau ketakutan? Siapa yang mau mendatangi dia? Jangan kau percaya Pak Bom Bom. Maaf ini dulu ya. Uclim itu sejak-jaknya mereka tak mau menyentuh anak. Nah, ini aku bilang sama kalian. Tapi oten sebaik-baiknya mereka mau menyentuh anak. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Reaction ya, channel yang akan mereaksi segala macam tipu daya para polikardus menghujat penista agama Islam. Kita tahu Pak Bom Bom ya teman-teman sedang nangis-nangis, sedang mewek-mewek lantaran dihajar oleh herder-herder edis serta para donatur. Kita tahu Pak Bom Bom itu tidak bisa hidup susah. Pak Bom Bom butuh makan yang banyak untuk mempertahankan bentuk tubuhnya yang gemoy, teman-teman. Kita tahu ya, Pak Bom Bom itu sangat gemoy, sangat besar, dan dia butuh makan yang cukup banyak.
agar bentuk badannya seperti itu. Karena kalau Pak Bom Bom tiba-tiba kurus, nanti jadi aneh. Nanti kelihatan seperti orang penyakitan. Karena kalau orang tiba-tiba kurus, teman-teman, biasanya ya, itu raut wajahnya ikut kempes dan kelihatan seperti orang yang penyakitan. Kita ambil contoh Kosman bin Sunet alias KC. Kalian kalau lihat muka KC kan nampak itu. Muka orang sakit. Gilbert Lumondong yang badannya nggak sebesar Pak Bom Bom saja, itu begitu kurus, agak aneh kita lihatnya. Nah, kan begitu. Nah, jadi Pak Bom Bom ini sedang tidak bisa menahan laparnya, teman-teman, sehingga harus bersekutu dengan yang namanya Edis. Padahal jelas-jelas pemahaman antara Pak Bom Bom dan Edis itu bertolak belakang. Edis tidak menerima Trinitas. Edis mengatakan penyalipan rancangan iblis. Dia menyembah kepada ciptaannya iblis, menyembah kepada makhluk yang diperintahkan oleh iblis, kan begitu? Karena diperintah oleh iblis untuk mati di kayu salib dan bangkit. Nah, jadi iman yang berbeda, tetapi entah kenapa, karena nggak bisa menahan lapar dan terdesak oleh impitan ekonomi, akhirnya Pak Bom Bom mau nggak mau bergabung dengan Edis ya. Dan Rudi Iskariot tentu saja kecewa. Yang kemarin Rudi Iskariot bersama Pak Bom Bom melawan Edis, tiba-tiba Pak Bom Bom sekarang menyerah dan meninggalkan Rudi Iskariot sendiri dan bergabung ke kubunya Edis ya. Apalagi kita tahu Pak Bom Bom ini memang agak ketakutan dengan yang namanya Sofiatul. Dia memang takut teman-teman ya. Dan hanya tersisa Wak Labu ini. Jadi Wak Labu bilang kalau dia tuh tahan banting. Dia nggak takut miskin. Dan dia tidak menyuruh netizennya membela dirinya. Rap. Wak Labu ini dari dulu kerjanya nyuruh netizen berkorban demi dia. Mati demi dia. Kalau Wak Labu tahan banting ya mungkin karena hidupnya berasal dari keluarga susah. Jadi sudah terbiasa makan seadanya. Sudah terbiasa hidup susah. Cuman setahu saya Wak Labu tidak bisa membiarkan anaknya hidup susah. Dia terganjal oleh anaknya. Kalau dia mungkin bisa, tapi anaknya nggak bisa karena dia pingin manjakan anaknya. Dulu dia cerita, orang tuanya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk dia karena miskin. Dan dia tidak mau anaknya mengalami apa yang dia alami. Jadi dia pingin anaknya itu hidup dalam kemewahan, ya hidupnya enak gitu kan. Itulah kenapa Wak Labu ngotot bangun kolam. Kolam itu bukan untuk dia, untuk anaknya. Kalau Wak Labu untuk apa mandi kolam kan gitu, kolam renang. Itu untuk anaknya. Itulah dia bangun kolam renang itu dengan alasan itu kolam baptisan. Padahal nggak ada yang dia baptis di sana. Dan kita tahulah sejarahnya kan gitu. Dan kalaupun sekarang dia berhadapan dengan Reda Marbun, ya dia bilang ya Muslim, ya walaupun sudah dihujat oleh Rudi Iskariot, nggak pernah istrinya dibawa-bawa. Rudi Iskariot dulu, umat Muslim hanya mencari dia, hanya ingin buat perhitungan Rudi Iskariot, hanya ingin Rudi Iskariot mendapatkan konsekuensi. Kenapa Muslim luar biasa? Beda dengan oten-oten ini, karena istrinya dibawa-bawa. Coba lihat kalau kita ribut sama mereka, wah ngeri teman-teman. Ya, nggak ada ikut rumah saya kan kurang ajar. Itu memang biadabnya oten teman-teman. Saya kalau ingat geram sekali ya, geram sekali lihat mereka nih. Bayangkan orang tua nggak ada salah dibawa-bawa. Jadi memang, aduh, memang biadab mereka yang meninggalkan. Saya mau membahas seorang apologet yang kemarin katanya mau melawan pengajaran sesat. Tapi sekarang saya nggak ngerti apa ya. Jadi maaf dulu ya. Yang idealis tinggal di Indonesia ini masih sang debater aja lagi nanti tersisa. Yang lainnya itu berorientasi kepada pasar. Kalau sang debater memang berorientasi kepada idealisme. Itu sudah berbeda ya.
Sekalipun nanti semua orang pada akhirnya membenci saya nggak peduli. Karena Tuhan Yesus pun pada masa itu dibenci semua orang kecuali muridnya. Sama dengan saya. Pasti ada yang mendukung saya tahu. Ya. Tapi saya tidak mau melibatkan mereka, biarlah hal ini menjadi ranah saya sendiri. Biarlah saya hadapi ini semua dengan senyuman. Kenapa? Saya tahu mereka akan berusaha untuk mencelakakan saya. Tapi percayalah, Tuhan yang saya sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kalau katanya tidak, maka tidak. Kalau katanya iya, berarti iya. Ya, oke? Saya nggak tahu apakah Pak Bom Bom ini sudah mulai terdesak karena sudah si A, si B, si C mau membongkar kebusukannya. Saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau saya bilang silakan. Kalau kalian punya bukti, saya nggak pernah takut. Karena saya berdiri pada posisi yang menurut saya adalah kebenaran. Kenapa? Setiap waktu itu kan saya ngambil memungut donasi kan hanya untuk gereja sama Rudi Simamoras, Rumah Anak Terang, lebih kepada berkat yang disalurkan orang kepada saya pada waktu itu ya. Nah, jadi kawan-kawan silakan, saya bilang kau punya data tunjukkan. Saya nggak pernah takut ya. Dan saya tidak pernah takut miskin. Sudah saya bilang ini apologet yang tahan lapar. Pak Bomo mungkin nggak tahan lapar karena kalau lapar nanti kawan jadi kurus. Ya, saya nggak tahu ya. Tapi kita lihat dulu apa sih yang terjadi, apa sih faktanya ya. Ini dia kawan. Saya ambil dari Injil Habakuk. Habakuk ini punyanya Pak Fendi Israel. Kita lihat dulu. Saya dari kemarin malam saya sudah emosi sebenarnya ya. Saya punya mau kalau proses hukum cepatlah kalian proses hukum lah. Supaya saya berhenti di TikTok. Saya juga sudah capek teman-teman. Saya capek. Saya mau cari jiwa. Saya mau cari jiwa. Kalau proses sudah, jangan bikin begini terkatung-katung. Aduh, jangan pancing saya. Aduh, saya orang jahat ya. Jangan, saya orang jahat. Jangan sampai saya cari kalian. Saya jual rumah satu saya cari kalian. Nanti betul, aduh jangan. Tuhan, saya orang jahat. Ampunilah. Aduh Tuhan, jangan menghambat penginjilan saya, Kak. Orang sesat itu harus kita gigit. Aduh, kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, saya serahkan semua kedatangan-Mu, Tuhan. Engkau tidak pernah dengarkan yang lain. Engkau selalu mendengarkan doa saya, Tuhan. Mujizat terjadi untuk bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Ketenggulah berkat dalam nama Yesus. Saya percaya, Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak, Tuhan. Saya percaya, Tuhan, sebenarnya. Untuk apa kita marahkan, Tuhan. Kalian kalau tuduh saya, ya. Kalian kalau tuduh saya, buktikan cepat. Saya udah 4 bulan ini, kasihan. Saya bukan marah, penginjilan saya terlambat, kasihan. Aduh, kalian gak bakalan hidup betul kalau saya cari. Tapi kasihan, saya ini sudah menangis. Tuhan Yesus tolong. Saya bukan mau mengimis kalian, tapi sudah stoplah. Dengan cara saya saat itu harus lawan, teman-teman. Aduh, kalian jahat lo. Istri saya punya wajah di pampang anak saya. Aduh, kalian jahat. Saya ini orang Sulawesi, kasihan nih. Kamu kalau begitu kalian putar kali perut itu sudah keluar, kurang ajar, betul kalian setan, betul kalian bukan orang Tuhan, udah Tuhan Yesus, kalian setan. Tinggalkan channel-channel begitu, kalian bawa saya orang Sulawesi, kasihan. Aduh, kalian jahat yuk. Anak saya tidak tahu apa-apa, istri saya tidak tahu. Kenapa kalian jahat sekali? Kalian jahat betul. Jangan saya ya, kasihan. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong, kau yang bawa saya, Tuhan. Tunggu dulu ya. Kalau menangis air matanya pasti ada. Ini air matanya nggak ada, kawan. Jadi saya mau nyimpulkan apa ya? Nangis atau bersandiwara. Terkadang orang-orang ini kawan suka kali bersandiwara. Saya nggak pandai bersandiwara. Kalau saya sudah nangis, kawan, haram artinya saya itu sudah nangis, sudah hina sehina-hinanya. Kalau saya nangis sampai mengatakan, Pak lagi nih ya, anak saya dispil, saya spil anak saya. Saya dari dulu tidak pernah takut, tapi saya mau ingatkan sebenarnya. Nama kami pendebat lama nggak pernah dibawa kawan. Sekarang kan udah biadab edisinya. Namanya ini Facebook saya masuk foto saya foto saya pernah takut. Kan aku bilang kita butuh Tuhan itu ada. Nggak usah takut kalian. Kalau memang Tuhan itu ada, sesuai janji dia akan melindungi. Kalau nggak ada yang memang nggak akan dilindungi. Ngapain kalian sembah-sembah Tuhan sementara kalian tidak percaya sama dia? Kalau saya percaya, kawan, makanya saya bilang takut. Ya, apapun
Mau apapun digiring-giring orang, mau dibuat aku sampai menderita. Aduh, menderita 2011 sudah kualami kawan. Tapi apa? Janji Tuhan ya dan amin. Dan digantikan tahun 2020 semua. 9 tahun saya menunggu. Apakah saya mengeluh? Enggak, saya tak pernah mengeluh. Saya tetap percaya Tuhan Yesus ya dan amin. 9 tahun kawan. Ini baru berapa bulan? 4 bulan peperangan ini. Sudah mau koit si bom-bom surombom terbom-bom-bom. Apa yang mau dipertonton? Saya sekarang nggak ngerti kawan. Apa sih yang mau kita pertontonkan lagi? Kalau melawan kejahatan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah mundur. Ya, sebentar dulu. Aku kirim dulu ada pesan sama kawannya. Bentar ya. Bentar ya. Ntar aku mengirim pesan sama kawan. Ya. Jadi ini kalian lihat dengan baik dan benar ya. Mengajak kalian untuk menjadi orang waras ya. Jangan menjadi orang yang tidak waras. Kalau kau sudah canangkan, saya menjadi seorang apologet. Saya melawan. Maka jangan pernah mundur sejengkal pun. Karena kau punya iman. Iman kau apa? Suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku, jangan pernah kalian melawan herder. Karena kalian sudah dibilang akan setiap saat menggigit. Dan rabiesnya itu akan menjalar kepada siapapun. Kalau kayak saya kawan, saya itu orang udah kebal. Setiap masalah saya hadapi. Tidak pernah saya lari. Makanya saya tahan bertarung terus menerus 6 tahun. Saya dulu pernah berlawan sama orang kaya. Uangnya miliaran. Aparat bisa dibeli. Penegak hukum. Hakim, jaksa dibeli semua. Saya tidak takut mengatakan itu dari dulu. Dia bebas di pengadilan. PN. Di kasasi dia kalah. Sama saya. Apa saya takut? Enggak. Saya dilaporkan juga ke polisi. SPDP keluar. Artinya apa? Saya sudah mau dijadikan tersangka lagi. Sudah naik ke penyidikan. Tinggal selangkah lagi saya gol masuk penjara. Tapi kan ku bilang Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang hidup. Kalau katanya iya, iya, tidak, tidak. Apakah polisi menangkap saya? Enggak. Kenapa? Di SP3 kan malahan. Padahal bukan main lawan saya itu. Ya. Kenapa saya bersama Tuhan Yesus? Bagaimana itu bisa naik? Oh, kami sudah gelar perkara, dipanggil ahli IT gini-gini. Kalau dipanggil ahli IT, pasti ahli IT menyatakan belum cukup bukti. Faktanya apa? SP3. Paham ya kawan-kawan? Jadi saya orang yang sudah terbiasa bertarung, ditekan, dipukuli, oh semuanya lah. Bukan fisik. Paham ya? Saya ditekan, waktu saya lawan Paul Zhang, 1.500 orang keluar dari YouTube ini. 1 hari 500 orang, 3 hari 1.500. Apakah saya kecewa? Dan waktu itu maaf dulu ya. Yang membantu saya turun drastis. Terjun bebas. Karena Paul Zhang terus-terusan membunuh karakter saya. Padahal salah satu donatur dia yang terbesar dia. Itu dulu donatur saya kawan. Yang membayar streamian ini. Saya perkenalkan si Paul Zhang sama ibu itu. Larilah ke sana. Udah. Apakah saya berkecil hati? Tidak. Ya. Semua orang menyerang saya. Dibilang saya Iskariot. Saya sabar. Karena yang saya lawan itu adalah kelaliman. Apa yang terjadi? Saya menang. Mereka KO. Hanya dengan apa? Saya bongkarkan bahwa mereka mengatakan memberi makan 10.000 orang. Penipu saya bilang. Kalau 10.000 nggak bisa dibawa naik sepeda motor kawan. Itu harus 1 kontainer bawa nasi bungkus 10.000 itu. Itu biar kalian tahu. Paham ya? 1 mobil box itulah. Akhirnya masuk logika orang. Dan mulailah banyak orang mengasih bahan-bahan. Dia membuat ayam. Kakinya, kepalanya, ususnya itulah digoreng semua, disambal. Dikasihlah. Makanya tidak ada video orang makan nasi itu kan. Banyaklah. Ada yang bilang saya dipecat gara-gara ini. Saya begini, akhirnya terbongkar semua.
Kak Ola Paulus, tenda nggak ada, kapal nggak ada, uang udah miliaran begini begono. Nah sekarang Edis tipu. Yang saya lawan juga kesesatannya Edis tipu sama. Yusuf Manobulu dulu saya lawan juga kesesatannya. Pak Ucup, hati-hati menerima orang kesaksian saya bilang. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah hadir di Ka'bah. Ada yang bersaksi, saya waktu naik haji saya lihat Tuhan Yesus duduk di atas Ka'bah katanya. Tuhan Yesus tidak akan mau masuk ke rumah orang. Tidak mau dia. Dia Allah pencemburu. Bagaimana dia datang ke situ? Kalau Allah pencemburu nggak akan pernah datang ke tempat Tuhan lain, ke rumah Tuhan lain. Tidak mau. Saya ingatkan Ucuk Bulu. Kemudian Ibu Wati Mena, almarhum, mengadu ke saya. Saya diminta kesaksian. Setelah kesaksian, rekening saya dihapus dalam waktu berapa itu? Habis live 30 menit dihapus. Saya ingatkan lagi Cuk Bulu, kau jangan curang, kau bilang. Kau seorang pendeta tapi curang. Kau naikkan orang ini, kau jual semua murtadin ini. Setelah naik, selesai kau hapus. Orang berdonasi hanya ke kau. Orang nggak tahu lagi orang nomor dia kan. Pak Ucup tolong ini donasikan ke dia misalnya gitu. Mana kan sampai itu dia pandai kawan. Orang menonton itu yang lebih banyak itu adalah ulangan, relay. Bukan saat itu. Kalau live ada paling 100, 200, 500. Tapi besoknya banyak yang nonton, meledak-meletup. Mau kemana orang ini donasi? Tentu hanya ke Ucuk Bulu karena nomor dia di situ dengan nomor anaknya. Jeleknya Ucuk Bulu, anak beranak di situ kawan. Nah, ini berkalian tahu, ku nasihati, dibilang aku Rudi Iskariot. Waktu itu ada namanya Israel Beni, tiap hari menyerang aku. Tiap hari. Sama percis kayak sekarang anjing menggonggong ini, herder-herder ini. Tapi apakah aku mundur? Tidak. Sampai pada satu hari peringatanku terakhir sama Cucuk Bulu. Itulah yang aku bilang, Tuhan Yesus tidak akan mau datang ke Ka'bah. Yang kalian lihat itu bukan Tuhan Yesus, tapi hantu belau, saya bilang. Masa saya melihat Tuhan Yesus ada di sana, maka saya murtad. Hati-hati ini penipu, aku bilang. Baru besoknya ada lagi orang kesaksian, benar. Dilaporkan dia ke polisi karena nipu dia, karena pemenang apa MT Kinta apa-apa lah itu. Disuruh baca Quran, tidak jelas ya kan. Nah, jadi kawan-kawan, saya itu udah terbiasa dalam situasi tekanan. Percayalah kalian semua indah pada waktunya. Saya 9 tahun kawan. Baru semua indah pada waktunya. 2011 saya dianiaya oleh keadaan. Sampai saya stres juga. Tapi saya tetap bertahan. Ya katakan dia tidak, kata selebihnya dari setan. Semua media, wah, Rudi Yohanes kayak zaman MKC itulah. Tapi apakah saya tidak dilindungi Tuhan Yesus? Saya dilindungi. Saya nggak lari ke luar negeri kayak Sedis. Takut. Terus banyak ceritanya. Semua yang ada di Indonesia saya tinggalkan. Mana ada tinggalkannya? Dijualnya. Kan munafik saya di sini. Dijualnya dibilang tinggalkan. Kalau saya 2011, semua yang saya miliki hancur. Disitulah saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Di mana ada hartamu, di situ jiwamu berada. Betul. Ketika itu saya berpikir siang dan malam. Aduh, besok nanti ini dihancurkan lah ini 7 hari saya di sana. Bagaimana lagi ini mau melarikannya harus bawa truk besar. Mana begini, mana begono. Ini biar tahu kalian firman Tuhan kawan. Semua harta duniawi akan dimakan ngengat. Pas dimakan ngengat. Rap habis semua. Tapi apakah saya lantas menyerah? Kalau saya mau saat itu saya telepon Moko Ginta. Saya akan aman. Dan Moko Ginta akan bagi hasil sama saya 60-40. Tapi saya sudah terlanjur omong sama Moko Ginta bahwa Tuhan saya masih memelihara saya. Tidak akan dibiarkannya saya menderita. Itu saya bilang dulu. Paham kalian ya? Itulah yang saya alami. Saya tidak pernah lari. Saya pulang ke Duri. Karena uang tidak ada lagi di Pekanbaru. Kondisi lagi kacau. Sudah. Kalau di Duri kan saya dulu tinggal sama orang tua sebelum meninggal. Artinya masih bisa numpang makan sama abang dan kakak saya. Tapi itu saya bayarnya uang makan saya. Karena saya masih ada kerjaan bolak-balik ke Pekanbaru naik mobil itu ya. Sudah saya ceritakan kan. Nah kemudian saya juga berseteru dengan bom-bom dan kawan-kawan. Karena mereka selalu menuduh saya adalah mamon, cinta uang. Selalu uang, ujung-ujungnya uang. Itu keliru.
Justru yang cinta uang kelompok mereka cuman dibumbui dengan apa? Dengan mulut licin. Jijik saya melihatnya. Pak Lidara itu saya jijik sebenarnya. Cuman saya nggak mau nunjukkan alamatnya karena di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri saya tunjukkan itu kawan. Kenapa? Kan di luar negeri katanya nggak bisa disentuh hukum. Coba kalian tunjukkan siapa orang yang di Indonesia yang saya tunjukkan alamatnya. Nggak ada kan? Ini biar kalian tahu karena di Indonesia. Ya. Kalian aja tidak mengerti bagaimana dunia maya, dunia tipu-tipu ini. Bang, saya ingat kali bagaimana Lidara setiap hari menyuarakan saya itu mamon, cinta uang, cinta uang. Padahal dia jatuh ngumpul-ngumpulin donasi dari orang. Nah ini biar kalian tahu kawan. Paham? Waktu itu mereka serang. Dibunuh karakter saya. Mereka kan banyak. Saya tidak pernah bergerombol melawan orang. Gak pernah. Kalian bisa lihat video saya berseteru dengan Paul Zhang. Saya sendiri. Paul Zhang rame. Bekotek semua situ anjing itu semua. Herder. Wow, 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 wow. Saya masuk ke rumahnya bilang. Kalian orang-orang kumpulan orang tak punya otak. Isi kepala kalian kotoran. Marah mereka diserang saya. Lapor ke polisi. Lapor. Jadi saya sudah kebal. Si Reda, oh kita lapor polisi. Kayak baru pertama kali disemboyankan kayak gitu sama aku bilang. Zaman Paulus kan mau dilapor ke polisi. Ku bongkar kejahatan mereka. Sesudah itu zaman bom-bom juga gitu. Bom-bom di dalam. Rame orang itu. Kotek-kotek. Au, 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 au. Masuk aku. Isi kepala kalian semua kotoran. Ku bilang. Ribut aku waktu itu dengan Pak Timothy. Tapi ingat ya. Ini kan dunia maya, dunia tipu-tipu. Ada yang settingan, ada yang benaran. Paham ya? Cuman yang menonton ini nggak tahu kami settingan. Kadang dia ikut terbawa-bawa. Contohnya Pak Lidara. Rudi itu mamon. Wah saya nggak simpatik sama dia itu. Di otaknya hanya uang, 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 uang. Padahal nggak pernah saya uang, uang, uang. Karena saya waktu itu membangun gereja memang iya. Ya kan? Kok dibilang saya uang, uang, saya ada kerjaan. Si bom-bom apa yang dibangun dia? Makanya aku bilang, satu-satunya orang yang punya buah tangan, hampir selesai saya. Papel 88 kawan. Lebih dulu dia membangun gereja itu. Berapa banyak donasi yang masuk. Sekarang masih kayak kandang ayam. Saya udah bagus sekali. Satu lagi yang dari Aceh itu siapa namanya itu? Kandang ayam dipersembahkannya sama Tuhan Yesus. Mana rela aku kandang kambing kayak gitu. Untuk jadi rumah doa. Rumah doa kawan, zaman orang Israel. Itu betul-betul bagus. Tapi memang gak usahlah gedungnya besar. Tapi setidak-tidak rapi, bagus, enak dilihat. Ini asal-asal aja yang penting ada ini bukti. Saya gak takut melawan orang. Aku bilang kawan. Ucuk Bulu juga dulu kan itu. Ku ingatkan itu. Ribut dia kawan. Joshua Tewu. Jadi jangan kalian kira herder-herder. Saya baru sekarang melawan orang. Enggak. Dan saya tidak akan pernah menyerah. Dan tidak akan pernah mengalah. Paham ya? Nah sekarang kita lihat. Ini sekarang bom-bom gimana ceritanya? Nah ini. Bentar ya. Kadang saya apa ya? Wow. Kau nanti ditinggalkan orang. Asal jangan Tuhan Yesus saja lah meninggalkanku. Ku bilang. Kan dah selalu ku bilang itu. Selagi Tuhan Yesus belum meninggalkan aku. Enggak takut aku. Ah ini. Sekarang bom-bom buat judul begini. Saya nggak tahu apa maksudnya ini. Dari dulu bom-bom sama Lani Ekowati. Kenapa Ekowati dekat kali dengan Pak Gilbert? Buktinya apa? Waktu dia berseteru kan Pak Gilbert langsung telepon Lani Ekowati. Dan Lani Ekowati menangis-nangis. Ingat kalian itu kan? Ah, tunggu dulu. Ini lagi bom-bom Surombong. Saya nggak ngerti apa isi kepala orang-orang ini. Menangislah. Apa? Saya nggak dengar isi percakapan orang itu ya. Nah ini. Yusuf PI tidak berani angkat Pak Bom-Bom duet dengan Edis. Nah ini. Apa maksudnya ini kawan? Saya bukan melarang si Bom-Bom ini bersama Edis. Enggak. Tapi yang saya tidak suka. Nyata-nyata iman Bom-Bom berbeda dengan iman Edis. Ngerti kalian maksudku? Edis itu tidak percaya Yesus Tuhan huruf besar. Bom-bom percaya. Bagaimana terang dengan gelap bisa menyatu? Tidak bisa kawan. Tapi bom-bom paksakan. Kenapa? Yang saya lihat mungkin dia sudah terdesak.
Ya. Kalau masalah itu bom-bom, udah aku bilang, saya juga terdesak secara ekonomi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kan kalau dulu saya enak-enak aja hidup, ya kan? Tapi 2011 saya tahan itu kawan, ngerinya, sakitnya dunia maya ini kawan. Paham kalian? Tapi apa aku menyerah? Enggak dapat dari sini, cari kerja lain. Saya kan lagi melanjutkan kerjaan ini. Paham ya? Tunggu ntar, aku bukakan sama kalian. Aku tulis dulu ini sebuah berita ya. Nah, jadi kalian kira, aduh, sudahlah kawan. 9 tahun saya baru, semua indah pada waktunya 9 tahun. Dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Hari ini saya dapat berkat 320.000. Bersyukur kan. Sudah bisa beli beras. Berapa kilo? 10 kilo. Beli kecap manis, beli kecap asin. Kalau hal yang sulit terjadi, itulah aku makan. Aku pernah tahun 2019 kawan. Sudah aku siapkan beras 70 kilo. Kecap manis, beberapa bungkus, ada mungkin itu 1 jerigen ya. Waktu itu kecap apa dia? Bangau, ada yang per 5 kilo. Sama garam, sama masako. Jadi kalau masa paceklik datang, saya bisa makan nasi sama garam itu sama masako kawan. Makanya aku bilang ini pendebat yang tahan lapar. Cuman waktu itu anak saya masih kecil, saya beli susunya. Setiap saya kerja, saya beli, saya tumpuk-tumpuk 11 kilo. Artinya untuk anak saya ini, sekilo 6 bulan, 7 bulan dia tidak akan belanjo. Anak kecil kan masih tua, masih bayi ya. Itu kan susu. Artinya dia tidak akan kelaparan dan tidak akan seperti kami makan nasi putih. Apa dibiarkan Tuhan Yesus kawan? 2019 akhir aku udah enggak bisa apa-apa lagi. Enggak. Tidak dibiarkannya aku jatuh sampai tergeletak. Di saat bulan 3 tidak boleh lagi orang berfoto gara-gara koronce. Dan tidak boleh orang les komputer gara-gara koronce. Tuhan Yesus datang menyelamatkan aku kawan. Nah, itu biar kalian tahu. Makanya aku sanggup bertanding dengan siapapun. Elis, Reda, pagi sampai pagi. Kerjanya hanya tangkap si Rudi, tangkap Iskariot. Kiranya aku takut. Aduh. Yang paling kita takuti Uclim. Kalau sudah bilang tangkap, udahlah. Semua itu sudah kulalui kawan. Apalagi lah si Reda, aduh. Beraninya hanya mau memenjarakan Oten. Memenjarakan Kristen. Oten memenjarakan Kristen. Memenjarakan Uclim ada kekuatannya. Gak berani. Gayanya selangit. Aduh. Akulah yang tahu kayak mana si Reda itu. Aduh kawan. Banyak kali gayanya itu. Nah itu kawan ya. Jadi saya nggak ngerti apa kata Pak Bom Bom ini. Membahas namanya siapa. Kalau kalian lihat nanti video dia dengan Pak MKC. Kan takut kali dia menyentuh nama si Sob Katul. Saya pernah gitu kemarin. Ingat gak kalian kemarin saya dulu dia. Diundangnya saya. Untuk membela dirinya aja. Oh bicara dia. Saya udah ada mengambil begini begono. Pas giliran saya dipotong-potongnya orang bicara. Jadi aku bilang. Pak Bom Bom jangan terkesan kawannya membela diri kau sendiri. Biarkan aja orang itu bicara. Gak harus tentang kau. Baru diam dia. Coba singgung Sob Katul di roomnya dia. Tidak berani dia kawan. Di roomku silakan kalian bebas bicara. Karena aku gak ada terikat sama siapapun. Konsepku dari dulu jelas. Ketika kalian memberkati aku. Kalian sedang menjalankan ajaran Yesus Kristus. Satu hari. Ketika kau dan saya berbeda pandangan tentang isi Alkitab. Kau menjadi lawanku. Sekalipun kau menolong aku ketika aku mau mati. Tapi ketika bicara isi Alkitab. Kita berbeda, kau lawanku. Lawan debat. Itu jelas kok. Prinsipku dari dulu gitu. Gak peduli aku. Makanya orang bilang. Woi jangan kasih si Rudi ini berkat. Jangan kasih donasi semuanya. Buktinya gereja jadi. Wah Kairos gini-gini. Keluar Kairos. Semua orang mengajak orang untuk tidak menyelesaikan itu. Kan banyak yang musuhku ya. Apalagi Uclim dulu. Oh candu kali.
Tapi masih ada tangan Tuhan. Impossible hand itu. Saya nggak tahu. Waktu itu saya mau buat plafon butuh dana 58 juta. Langsung ditransfer seseorang. Tuh. Langsung saya panggil tukang plafon. Kerjakan semua. Sap. Waktu saya mau buat kaca butuh tanah entah berapa puluh juta. Sep. Nah ini biar kalian tahu kawan. Jangan takut. Kata Tuhan Yesus. Kalian lihat ucapan iblis tak pernah kalimatnya jangan takut. Jangan takut itu ucapan Tuhan. Buka aja Bible semua. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu dari Bible semua. Gak ada itu yang dari iblis. Gak ada itu dari iblis. Di dalam Bible itu jangan takut, dari Tuhan semua itu. Firman Tuhan. Gak ada dari iblis. Lantas ketika aku membaca firman Tuhan ini. Lantas aku menjadi takut. Buat apa aku bertuhan kepada dia? Makanya aku bilang si Edis. Dia tidak pernah bertuhan kepada Tuhan Yesus. Tapi dia bertuhan. Ingat ya, bertuhan dengan bertuhan beda. Dia bertuhan kepada Tuhan Yesus. Makanya tuannya, yakni Yesus Barabas, tidak mampu melindungi dia. Makanya dia lari ke luar negeri. Terbirit-birit, kencing-kencing, takut. Saya tinggalkan semua yang di Indonesia. Apa yang kau tinggalkan? Nenekmu kiper, kau jual untuk kau uangnya kan? Kalau aku jelas. Ku tinggalkan semua di Pekanbaru. Hancur, lebur, rup. Jauh kan, bedanya jauh kan? Siapa pejuang iman? Edis itu penjilat juga. Sudah kalian lihat tadi ya video saya sebelumnya, tonton kalian. Ada itu sandal kawan. Kan aku bilang itu rumah bordil itu. Rumah apologet dirubahnya menjadi rumah kumpul kebo. Saya nggak bohong. Lihat kalian. Bagaimana ada sandal perempuan dan laki-laki di rumah Edis? Satu pasang. Paham? Pintu tertutup. Ngapain mereka di dalam? Oh main komputer. Oh main catur. Gak ada cerita. Si Edis setahun di sana. Odolnya, olinya belum keluar-keluar. Gak ada cerita itu. Harus dikeluarkan. Kalau enggak kena prostat. Kita nggak tahu kawan. Jangan main-main. Paham ya? Nah, inilah yang ku bilang. Satu hari nanti hanya saya lagi apologet yang idealis. Yang tetap mampu bertahan bertempur. Tapi kok sekarang nggak bertempur dengan Uclim? Bro. Konsep saya dari dulu jelas. Pertama. Kau pukuli orang jangan biarkan tergeletak. Tarik. Obati. Saya ini sedang memberi obat. Udah berapa bulan? Bulan 9. Sampai bulan 1 kata si Bom 4 bulan pas juga ya. Mengobati itu nggak bisa dalam waktu singkat. Harus butuh lama. Obati dulu. Silakan. Mereka sekarang senang. Artinya kan sudah mulai sembuh. Dari luka batin yang ditimbulkan oleh Edis tipu. Paham ya? Nanti pada akhirnya saya berdebat tapi saya hanya diserang keinginan saya. Saya nggak mau lagi membahas agama mereka. Karena tidak ada yang sanggup berdebat sama saya. Sudah diuji itu kawan. Pengetahuannya ditipu masih. Hadis itu aja hadis yang dihafalnya. Aduh. Ayat-ayat Quran bahasa Indonesia ya. Saya bahasa Arab nggak tahu. Segini masih hadis. Aduh. Paham kalian ya? Saya nggak sombong. Itu fakta. Tapi prinsip hidup saya, kau bal-bali orang, dia terluka, jangan biarkan terluka. Tarik. Paham? Sesudah itu yang kedua, gunakan ilmu Tai Chi. Belum ada yang mampu membuat seperti itu kawan, ilmu Tai Chi. Edis apa? Ilmu barbar, hajar terus, hajar. Kalau saya ilmu Tai Chi, sehingga orang tidak merasa tersakiti. Dia sakit, tapi mau mengungkapkan kesakitannya itu. Nggak bisa, karena enak juga. Contohnya itu apa ya? Ada kita punya apa namanya itu gatal-gatal itu, ya kan? Gatal itu kalau digarut enak kawan enak, tapi begitu kita berhenti menyakitkan kan, agak-agak pedih kena air, tapi enak tetap digarut. Paham ya? Nah, saya nggak ngerti apa lagi yang mau dibangun Pak Bom. Narasi apa lagi saya nggak ngerti. Ya. Dia berbicara firman Tuhan, berbicara tentang Tuhan, tapi takut kulihat dia hidup. Apa yang ditakutinya? Anak saya ditunjukkan, kusupil.
anakku. Saya nggak pernah takut. Anakku 2 ya, 1 udah dewasa. Jadi kalau kalian bertanya, oh si Rudi istrinya 2, aduh udah capek aku menjelaskan itu dari tahun 2008. Anakku ada fotonya. Jadi pernah kami ribut dengan Sinandar dan kawan-kawan dengan Uclim. Satu yang saya salut dengan mereka. Tak satu pun foto anakku mereka publish. Tapi oten biadab. Data anak Pak Bom Bom. Foto anak Pak Bom Bom semua dipublish. Kalau saya kawan ribut sama Uclim, belum pernah sekalipun kalian boleh lihat, boleh apa ya, orang itu mempublish foto anak saya dan dibilang ayo kita ke sana, ayo ke sana. Jangan lupa lah ya temanmu sendiri ikut merampok dirimu tahun 2011 itu. Iya. Nah ini biar kalian tahu. Ada senior di Facebook yang menulis. Mana dia? Tahun 2011 temanku sendiri merampok aku, ada. Tahu kalian kan? Jadi kusuruhlah barang ini dibawa. Harusnya kan barang ini ke satu tujuan. Udah dapat ini 2 truk. Udah 1 truk menyimpang, 1 truk ke sana. Ku alami. Paham kalian? Laptopku berapa hilang? PC ku kan aku buka warnet. PC ku di atas 10, di bawah 6, 16. Tak satu pun kelihatan. Yang selamat hanya CPU kerjaku. Itulah aku bawa pulang ke Duri. Itu pun sekarang udah hilang karena ada model lama ya. Zaman dulu masih Pentium 4 itu. Cuman aku pakainya AMD, nggak suka Intel ya. Nah ini biar kalian tahu kawan. Ini aku diingatkan senior ini. Ini, kalau kalian lihat foto keluargaku ini. Kemarin kami ke Dumai. Ada ku upload. Ini. Kalian percaya Tuhan kan? Kalau kalian percaya Tuhan apa lagi? Kalau dia bilang aku akan menjagamu, iyalah. Nah ini. Itu istriku, itu anakku. Nah inilah kami. Terus kenapa aku harus takut? Pak Bobom, oh anakku disepil. Aku begini, aduh takut kali. Kalau si Edis lawan kau Pak Bom Bom, tidak usah kau takut. Yang kau takut itu menurutku hanya uang. Bukan karena takut anakmu disepil gini. Aduh. Sepil aja langsung anak siapa itu. Aku punya foto-fotonya. Anak si botak Tron. Kalau masalah sepil menyepil. Paham ya kawan-kawan yang? Jadi kawan udahlah. Aku udah makan asam garam banyak di sini. Tahu aku mana yang biadab. Yang biadab itu oten. Sejahat-jahatnya Uclim. Saya berdebat sama mereka. Mereka sakit hati. Saya juga sakit hati sebenarnya. Tapi kami setelah selesai kami berdamai. Tapi ketika waktu kasus itu meledak 2011. Kalian tahu apa yang terjadi. Tak satu pun foto anakku dia publish. Itu biar kalian tahu. Waktu itu. Foto anakku ada ku buat di Facebookku. Ada. Diambili orang tuh diambili. Tapi tak satu pun mereka publish. Nah, ini biar kalian tahu. Itulah namanya etika. Jangan kayak oten si botak Tron. Dikasih tahu ini anak Pak Bom Bom tinggal di sini. Datang Pak Bom Bom ketakutan. Kenapa kau ketakutan? Siapa yang mau mendatangi dia? Jangan kau percaya Pak Bom Bom. Maaf ini dulu ya. Uclim itu sejak-jaknya mereka tak mau menyentuh anak. Nah ini aku bilang sama kalian. Tapi oten sebaik-baiknya mereka mau menyentuh anak. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi seperti itulah. Lawan Oten gongkan 8 dibilang bentuknya kayak kandang ayam. Sudah galang donasi begitu lama, tapi yang dibangun malah kandang ayam. Ya iyalah. Dedi beli handphone 17. Sebelumnya dia pakai kelakuan kalian. Dan saya yakin Pavel juga kelakuan kalian yang begitu. Kalau Rudario ini untuk bangun gedung gitu kan. Contoh kayak gereja.
dia pingin punya gedung gereja yang mewah, nggak mau juga gedung gerejanya jadi kandang ayam. Kalau Pavel sama Dedi mungkin karena untuk disumbangkan. Ya, jadi tanah tempat berdiri gerejanya juga bukan tanah mereka, dan gerejanya tuh untuk sumbangan, jadi dibikin kayak kandang ayam. Udahlah, kayak kandang ayam pun jadilah, yang penting ada gitu kan. Sisa uangnya masuk kantong. Kalau Rudy Iskariot kan itu punya dia gitu. Yang namanya punya kamu pasti lagi tertipu dia. Pasti kamu akan bangun sebagus kan buat yang ya. Terus masalah Pak Bom Bom yang nggak bisa tahan lapar. Ya maklumilah. Maklumi dengan bentuk badannya seperti itu. Mana mungkin dia bisa tahan lapar? Nggak tanggup. Nggak akan sanggup. Itu dah hukum alam. Ya. Bahkan kalaupun harus berdamai dengan Edis, ya mau nggak mau. Mau nggak mau harus dilakukan. Ya. Nah, dan Rudy Iskariot juga menceritakan bagaimana dulu dia dirampok oleh temannya sendiri yang Kristen. Yang Kristen ini teman-teman ya. Saat dia pindahan, komputer dan laptopnya diambil. Ya, jadi barang-barangnya itu sebagian sama kawannya dan dibawa kabur. Dibawa kabur, teman-teman. Kenapa seperti itu? Ya karena memang kelakuannya ini, teman-teman. Saya nggak bisa bayangkan ya kalau Kores membawa kabur barang saya. Karena setahu saya nggak ada mentalitas seperti itu di apologet Islam. Alhamdulillah ya. Kalaupun ada ya mungkin itu udah semi-semi oten ya, sudah terpengaruh oleh oten biasanya. Dan kalau dibilang herder cuman berani keroyokan, ya namanya juga herder gitu. Reda Marbun mengancam-ngancam mau lapor. Ya kita juga tunggu apakah benar Reda Marbun akan melaporkan Rudy Iskariot, akan berhasil memenjarakan Rudy Iskariot. Ini kita juga push, kita juga dukung. Dan memang Wak Labu ini udah biasa ribut sama orang. Jadi dia memang menikmati. Karena popularitasnya dibangun dengan ribut sama orang. Buat drama kalau orang bilang ya. Rudy Iskariot itu terkenal bukan karena prestasi, teman-teman. Rudy Iskariot itu terkenal karena sering drama ribut sama orang. Bahkan dia sendiri mengakui ada sebagian itu settingan. Betul nggak? Ini kita dengar lagi. Temanku sendiri merampok aku ada. Tahu kalian kan? Jadi kusuruhlah barang ini dibawa. Harusnya kan barang ini ke satu tujuan. Udah dapat ini 2 truk. Udah 1 truk menyimpang, 1 truk ke sana. Ku alami. Paham kalian? Laptopku berapa hilang? PC ku kan aku buka warnet. PC ku di atas 10, di bawah 6, 16. Tak satu pun kelihatan. Yang selamat hanya CPU kerjaku. Itulah aku bawa pulang ke Duri. Itu pun sekarang udah hilang karena ada model lama ya. Zaman dulu masih Pentium 4 itu. Cuman aku pakainya AMD, nggak suka Intel ya. Nah, ini biar kalian tahu kawan. Dia akui sendiri kan bahwa dia kadang ribut sama orang lain, sama Pak Bom Bom, sama yang lain, itu settingan. Cuman kadang-kadang sebagian teman-temannya nggak tahu gitu, sehingga terbawa suasana. Seperti si Lidara dia bilang kan, kalau Timothy sama Pak Bom Bom udah tahu, oh ini settingan gitu, untuk naikkan view. Jadi mereka kayak merasa artis, teman-teman. Saya kadang lucu ya, ini kita lagi ngapain gitu. Lagi sandiwara kah atau apa gitu. Jadi kalau ada yang ribut gara-gara settingan, saya aduh, apalah, kok kayak merasa artis lah mereka ini. Mau berantem ya berantem aja gitu. Apalagi tentang agama ya wajib hukumnya kita. Wajib kita ribut teman-teman. Apalagi kalau mereka sudah menghujat agama kita. Kalau mereka kan enggak. Semua skenario, ini biar kalian tahu ya. Saya kadang-kadang kesel kali. Kayak contoh, ada yang bilang, udahlah kita damai saja. Kan sesama konten kreator, udah sama-sama gini dapat. Rudy Iskariot dulu hubungi saya teman-teman. Ya, dia bilang kamu jangan terlalu bahas periuk saya. Dia minta saya jangan bongkar kebohongan-kebohongan dia. Kamu mau serang-serang sekedar saja gitu. Biar kita saling berbalas pantun, biar dapat konten. Dapat konten kan penonton senang. Kita debat, penonton senang, saya disawer, kamu disawer gitu. Ya, kalau sekarang kayak PK lah gitu. Kan?
Nanti saya pancing penonton saya, kamu pancing penonton kamu. Sama-sama kita dapat. Padahal di belakang ketawa-ketawa. No, saya nggak gitu teman-teman. Kita sama Kristen boleh duduk bareng, ngopi bareng, nggak ada masalah. Tapi kalau udah penistaan, penghujatan kepada agama, nggak ada teman-temanan. Nggak ada itu teman-teman. Kita harus bisa membedakan ya. Kita harus bisa membedakan kapan kita bisa duduk ngopi bareng, kapan nggak bisa. Harus lihat-lihat juga. Lu hujat agama saya tampar kamu di depan saya. Mau di depan kalian sendiri, ya, kelompok kalian sendiri sekalipun, saya nggak peduli. Mau kalian rame-rame nggak ada masalah. Mati pun saya mati syahid, betul nggak? Mati pun mati syahid, nggak ada masalah kok. Beda dengan mereka, kebanyakan sandiwara, skenario semua, walabu hidup penuh dengan sandiwara, nyari duit dengan cara begini, apalah. Saya kadang-kadang lihat nggak habis pikir gitu. Orang-orang seperti ini pula yang dikagumi sama Oten, yang diikuti oleh teman-teman kita Kristen. Mau sampai kapan kalian ditipu? Terus bacot-bacot, oh saya makan pakai garam juga udah bisa. Iya, karena dari kecil udah dibiasakan sama orang tuanya. Rudy Iskariot makan pakai garam sama kecap, dia bisa, memang. Karena pernah kan gitu, udah pernah. Apakah Pak Bom nggak bisa? Ya bisa aja kalau terpaksa. Betul nggak? Kalau Pak Bom sekarang tinggal sendirian di hutan gitu, nggak ada makanan lain, cuma ada garam dan nasi, ya dimakan juga pastinya. Orang itu kadang-kadang terpaksa baru bisa. Ya, kadang-kadang situasi, kondisi yang membuat dia jadi berubah. Kalau sekarang kan dia punya pilihan untuk menjilat, ya mau gimana? Memang karakter kalian seperti itu kok, penjilat. Sekali lagi ya, orang itu dilihat kalau dia punya pilihan, tapi dia tetap mengambil pilihan yang menurut dia berintegritas, itu baru hebat. Yesus itu nggak punya pilihan selain mati di kayu salib, teman-teman. Yang hebat itu kayak Nabi Muhammad SAW, memaafkan, ya, memaafkan teman-teman. Orang-orang yang menyakiti dirinya. Coba lihat, nggak balas. Di saat beliau bisa membalas, dia tidak membalas. Itu baru hebat. Kalau Yesus dan para muridnya, mohon maaf, mereka nggak punya pilihan untuk membalas. Nggak punya, teman-teman. Pangeran Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha, itu punya pilihan. Dia pangeran, dia tinggalkan, itu baru hebat. Kalau Yesus, oh dia tidak membalas. Kalau dia mau bisa, itu kan angan-angan. Oh dia bisa suruh malaikat untuk memporandakan. Ya itu kan halusinasi, teman-teman. Masih imajinasi. Kalau kan itu, kalau. Tapi kan bukan di posisi itu. Ya. Oh kalau saya jadi pejabat, saya akan baik sama orang lain. Kalau gitu kan. Kalau teman-teman. Ya. Beda sama orang yang sudah di posisi itu dan bisa menunjukkan bagaimana kebaikan dia, bagaimana etika dia. Jadi tolonglah bedakan kualitas kita ini ya. Jangan kalian samakan kita dengan Polycarpus ini. Jadi kalau Rudy Iskariot, ya memang ya kondisi yang membuat dia seperti itu. Dan kalian bisa lihat dia hidup dari donasi memang. Dia bilang, oh lumayan hari ini sudah dapat 320.000 ya. Tiga kali 3 ya. Coba lihat. Kalau kita tuh apa ya, ngomong tuh fair-fair saja lah. Kalau butuh ya butuh, kalau nggak butuh gitu. Jangan lebay ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini karena juga kondisi tidak memungkinkan. Internet saya lagi babak belur dan ini pakai paket data. Dan kalau pakai data saya harus turun ke bawah nih, lagi di depan, nggak enak juga sama tetangga karena tetangga saya Oten teman-teman ya, di depan Kristen dan orangnya juga sangat baik. Jadi nggak mungkin kita bahas agama nggak enak. Dan bagi teman-teman, kita lagi mau menyediakan Starlink ya, karena sekarang pakai IndiHome nggak bisa dipakai. Saya kalau buat video pakai IndiHome, tiba-tiba putus teman-teman. Udah capek-capek rekam, begitu dicek, rupanya putus-putus. Harus rekam lagi kan, jadi jadi sia-sia gitu. Nah, ini kita mau ganti dengan Starlink, dan ternyata biaya pemasangan Starlink lumayan mahal untuk perangkat awalnya. Bagi teman-teman yang mau membantu penyediaan perangkat Starlink supaya kita kembali bisa eksis, karena tujuan saya pindah ke sini, ke tempat baru ini, supaya bisa lebih berdampak. Jadi kita mau buat beberapa gebrakan supaya ada upgrade dari tahun lalu. Ya, jadi selain konten-konten seperti sebelumnya, kita akan nambah-nambah yang lain juga. Itulah kenapa saya pindah ke tempat yang lebih besar lah, ya lebih besar. Tapi ternyata kendala di sini adalah internet, Republik, Bisnet, dan yang lain-lain belum masuk ke sini.
cuman ada IndiHome yang kita tahu kondisinya parah sekali. Jadi solusi satu-satunya adalah ganti dengan Starlink. Dan Starlink untuk biaya pemasangannya awal saja sudah 6 jutaan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.